Diungkap Linda membedah arti kode buy one get one dari Teddy Minahasa ke pabrik sabu. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Pandu di News on Trending. Terungkap, terdakwa kasus narkoba Teddy Minahasa memiliki kode tersendiri saat akan melakukan transaksi sabu. Teddy Minahasa punya kode buy one get one untuk pabrik sabu. Kode itu diungkap oleh terdakwa kasus peredaran narkoba yang juga menjerat Teddy Minahasa, yakni Linda alias Anita Cepu. Hal itu disampaikan Linda ketika diperiksa dalam kasus sidang narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 15 Maret 2023 kemarin. Teddy yang juga jadi terdakwa disidangkan dalam berkas terpisah dengan Linda. Simak penjelasan tentang bedah kode buy one get one dari Teddy Minahasa ke pabrik sabu seperti diungkap Linda berikut ini. Linda yang juga merupakan terdakwa pada kasus narkoba yang melibatkan Teddy Minahasa ini mengungkapkan kode yang dimiliki Teddy Minahasa ke pabrik sabu. Linda awalnya ditanya pengacaranya, Adriel Fiari Purba, soal pernyataan Teddy Minahasa dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Di situ Teddy menyatakan dia diajak Linda ke Taiwan. Linda mengungkap dirinya bersama Teddy pergi ke pabrik sabu di Taiwan usai operasi di Laut Cina Selatan gagal. Linda lantas mengungkap kode buy one get one yang ditawarkan Teddy Minahasa pada pabrik sabu. Kode itu berarti pabrik itu dapat mengirimkan sabu, namun sebagian barang harus ditangkap. Dalam hal ini berarti, ketika pabrik ingin mengirimkan sabu ke Indonesia sebesar 1 ton, maka harus merelakan 1 ton lainnya untuk ditahan. Namun, hal tersebut ditolak Teddy Minahasa dengan mengajukan saran, jika ingin mengirimkan 1 ton, maka terdapat fee yang harus dibayar sebesar 100 miliar rupiah. Namun, hal tersebut tak disepakati karena dinilai terlalu mahal. Adriel kemudian bertanya, apakah ada saksi yang melihat Teddy dan Linda pergi ke pabrik sabu di Taiwan? Linda mengatakan, dia pergi berdua saja. Namun hal itu diakui Linda tercatat di paspor miliknya. Dianggap alibi. Begini pernyataan yang dilontarkan kuasa hukum Teddy Minahasa. Kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris, menilai pengakuan Linda pergi ke pabrik sabu di Taiwan bersama kliennya hanyalah sebuah alibi. Bahkan, pengacara kondang ini mengatakan perkataan Linda kerap berubah-ubah karena merupakan pelaku jual beli narkoba. Ia menyampaikan bahwa yang disampaikan Linda hanya alibi untuk mengalihkan. Ia menyebutkan bahwa Linda bukan seorang cepu polisi seperti apa yang disampaikan terdakwa Linda saat sidang yang menyebut dirinya sebagai informan. Melainkan, terdakwa Linda juga turut menjual sabu ke oknum polisi dengan komisi 60 juta. Yang artinya, Linda juga merupakan pelaku jual beli. Hotman mengaku heran, Linda seolah menggiring opini bahwa dia adalah korban Teddy Minahasa. Dia menduga Linda sengaja mengarahkan Teddy ke Laut Cina Selatan, sementara penjual sabu diarahkan lewat jalur lain agar tidak ditangkap. Kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris, ngotot kliennya tak pernah datangi pabrik sabu di Taiwan. Kuasa hukum terdakwa kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, menanggapi kesaksian Linda alias Anita yang mengaku pernah mengunjungi pabrik sabu di Taiwan bersama Teddy. Lebih lanjut, Hotman menegaskan bukti paspor yang disebut Linda tidak bisa membuktikan bahwa kliennya mengunjungi pabrik sabu di Taiwan. Sebelumnya, Linda mengaku sudah 3 kali mengunjungi pabrik sabu di Taiwan bersama Teddy Minahasa. Hal itu disampaikan Linda saat memberikan keterangan sebagai terdakwa kemarin. Kasus tilap barang bukti sabu, Irjen Teddy Minahasa boyong ahli Reza Indragiri ke persidangan bongkar
pesan chat WhatsApp. Sidang kasus peredaran narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa sebagai terdakwa kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli. Kali ini, tim kuasa hukum Teddy menghadirkan saksi ahli psikologi forensik Reza Indragiri di tengah persidangan yang dimulai sekitar pukul 9:45 WIB. Sebelum sidang dimulai, pengacara Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, mengatakan kehadiran ahli psikologi forensik ini menerangkan perihal obrolan antara Teddy dan terdakwa Dodi melalui WhatsApp. Perlu diketahui, dalam obrolan yang dimaksud Hotman itu, Teddy diduga meminta Dodi yang saat itu menjabat Kapolres Bukit Tinggi untuk menukar barang bukti sabu dengan tawas. Sebelumnya, Teddy didakwa bekerjasama dengan Dodi, Syamsul Marif, dan Linda Pujastuti atau Anita untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kg. Itulah rangkuman informasi yang mengungkap Teddy Minahasa memiliki kode tersendiri saat melakukan transaksi sabu di Taiwan. Saksikan berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.